Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Sudah selesai makan siang? Kembali berkumpul bersama keluarga, mungkin yang masih work from home atau mungkin sekarang yang sudah kembali ke kantor, sibuk juga dengan aktivitas di kantor. Tapi yang pasti hari ini, di siang hari ini jam 1 siang kita akan kembali memulai live Instagram Mother and Baby Indonesia. Dan hari ini kita akan membahas tentang No Stress Parenting Secret. Kita hari ini ada family sharing di mana kita akan sharing dan ngobrol-ngobrol dengan pasangan yang aduh aku senang banget lihat pasangan ini. Selalu mesra, aktif-aktif dan orang tua ini, papa dan mama ini selalu mendampingi putra dan putrinya. Wah, kita kayak harus belajar banyak nih dari pasangan ini. Selamat siang, Donna Darius. Hai Mainji. Hai, apa kabar? Baik. Anak-anak lagi apa sekarang? Masih di sekolah, di rumah kan ya pastinya ya? Iya, lagi merayakan kenaikan kelasnya mereka. Oh, udah naik kelas. Udah. Diego kelas berapa sekarang berarti? Udah SMP kan? Enggak. Oh, 5 kelas 6. Oke. Oh, Leo yang SMP ya? Iya. Kelas 2 SMP ya. Kalau Sabrina? Naik kelas 4. Wah, senang ya. Ini semuanya lagi pada happy akhirnya proses belajar di rumah. Homeschoolingnya libur dulu ya. Jadi papa dan mama bisa bernafas ya. Coba aku tapi pengen tahu dulu nih. Benar-benar ini sekarang beneran libur. Selama proses belajar di rumah itu, Donna Madarius menemui kesulitan nggak? Karena kan banyak banget nih komplain dari atau keluhan dari banyak ibu yang bilang, aduh ini susah banget loh belajar dari rumah ini tuh ternyata tidak segampang yang kita kira. Nah kalau Donna Darius gimana? Saya sama sekali nggak punya masalah. Iya, dia nggak kalau aku sih ya puji syukur Tuhan sih, maksudnya kalau dilihat sama sih, maksudnya anak-anak untungnya udah cukup besar-besar dan mereka kalau untuk urusan sekolah sangat tanggung jawab sekali gitu. Jadi dan itu terbukti ketika akhirnya rapotnya keluar gitu kan, walaupun ya berarti kan mereka belajar di rumah dari bulan Maret sampai efektifnya Mei lah ya. Di Juni ini kan tinggal cuma berapa hari yang mungkin juga banyaknya cuma ada beberapa aktivitas-aktivitas yang mungkin bukan nggak terlalu pengaruh sama nilai akhirnya mereka gitu dan nggak terlalu stres banget mungkin awal-awal iya karena kan 2 minggu pertama sebulan pertama itu mungkin penyesuaian kan karena kan ini hal yang baru terus aku yang mungkin harus di grup WhatsApp ibu-ibu tuh heboh banget gitu kan harus ngecek tugas harus ngeprintin tugasnya karena guru-gurunya juga belum terbiasa dengan Zoom meeting, Google Classroom dan segala macam jadi mereka juga menyesuaikan kita juga penyesuaian gitu tapi setelah 2 minggu itu ya akhirnya anak-anak kalau apalagi Leo kalau Leo benar-benar aku nggak terlibat sama sekali karena dia semuanya melakukannya sendiri kecuali yang SD ini biasanya Diego pagi-pagi jadi sebenarnya belajar di rumah kita sama kayak anak-anak mau belajar itu jam 6 pagi udah masuk ke kamar aku yang mama tugasnya apa jadi malah jam 6 pagi nanya tugas astaga gitu tapi akhirnya mulai terbiasa dan mereka akhirnya punya grup anak-anak punya grup WhatsApp sendiri yang akhirnya mereka sudah terbiasa berkomunikasi dengan menggunakan gadget yang mungkin jadi kebiasaan yang berubah adalah ya akhirnya mau nggak mau yang biasa gadget itu cuma weekend setiap hari lah mereka pegang gadget gitu kan. Iya sih, iya benar banget. Nah ini kalau kita ngomongin soal parenting tuh banyak yang bilang ya itu it's a stressful thing, tapi ya menyenangkannya banyak, tapi ya stresnya juga banyak gitu. Coba kalau aku lihat dari cerita-ceritanya Donna yang di-share sama Darius juga di Instagram Story. Ini kan berbagi tentang kebersamaan sama anak-anak kayak selalu menyenangkan gitu dan juga walaupun pasti ada masa-masa marah pasti ada lah ya. Tapi kalau aku lihat kayak anak-anak tuh aktif semuanya bergerak, benar-benar tersalurkan senang olahraga seperti orang tuanya. Ada masa-masa stressful tuh biasanya hadir kapan tuh dalam hal parenting ini?
Kapan ya? Dia tahu enggak, dia sih nggak pernah stres. Paling aku yang lewat anaknya tuh begini. Oh, oke. Mungkin kalau yang cowok-cowok ya gitu. Paling kalau misalnya kalau Diego mungkin waktu kecil gitu, tiba-tiba waktu zaman-zaman TK lah gitu kan. Anak ini kan karena sangat aktif dan dia memang anak kecil, walaupun mungkin badannya besar tapi kelakuannya tuh masih anak kecil banget. Yang kadang mungkin dia pikir maksudnya bercanda, maksudnya main, tapi ternyata mungkin nyakitin temennya atau apa kayak gitu, terus dipanggil ke sekolah gitu. Nah itu dari itu aku yang selalu ngomong sama dari bantuin dong ngomong sama anaknya yang cowok gitu kan, supaya man to man gitu ceritanya ya. Mungkin beda gitu ngomong kayak sama aku sama ngomong sama Sabrina gitu kan. Kalau Sabrina kan pasti ngomongnya sama mama gitu. Jadi kalau yang cowok coba bantuin dong ngomong anak. Mungkin kalau sama cowok beda kali ngomongnya atau apa kayak gitu-gitu. Dan dulu waktu Diego waktu TK mungkin tiba-tiba bilang gurunya Diego habis bukan main belajar mengukur pakai tali rafia, tiba-tiba temennya dicekek lah pakai tali rafia itu, tapi maksudnya bercanda gitu, itu bercanda astaga deh gitu. Jadi kalau Leo memang nggak pernah ngalamin yang namanya dipanggil ke sekolah gitu. Nah begitu anak kedua, ya ada aja. Dapat tuh ya. Dapat. Nggak boleh makan mie di rumah. Boleh makan mie sekali-sekali. Nah soalnya setiap hari Jumat makan di sekolah, dia bilang nggak boleh makan mie sama mama. Ada aja gitu idenya. Ini itu apalah itu ada jawaban-jawabannya kadang-kadang yang kita nggak duga-duga gitu. Tapi anak itu memang katanya anak yang cerdas, nggak boleh bilang nakal kan. Karena dia saking banyak nakalnya, dia banyak gitu. Jadi dan akhirnya aku selalu bilang sama Daris untuk bantuin aku lah untuk ngomong sama yang anak-anak cowok ini gitu, karena mungkin kalau sama mamanya kan mamanya lebih ya udah deh gitu ya, kalau sama bapaknya mereka takut Diego langsung oh gitu. Ini menarik deh gitu. Ini menarik deh. Jadi kalau di rumah tuh lebih pada takut sama Darius. Ya, segan sama papanya segan. Jadi kalau minta apa sama aku, coba ya udah tanya dulu sama papa. Nggak usah deh. Gitu kan curang. Oh gitu. Ya, pasti ditanya dulu gitu. Ditanya kenapa itu emang harus sekarang gitu kan. Banyak sebenarnya dia ngajak ngobrol sih supaya mereka juga punya. Jadi prosesnya banyak kali ya. Nggak cuma tinggal ngomong minta atau mau terus ada gitu. Tapi ada proses. Ada reasonnya juga. Udah pikir daripada juga, panjang ya udah kagak nggak usah deh. Dan mungkin kalau di momen pandemi ini yang bikin stres mungkin ketika kita harus berhadapan setiap hari sama anak-anak yang mereka kan pasti punya kebiasaan untuk melakukan segala sesuatu itu ya mereka anak-anak gitu kan. Jadi kadang udah mereka tetap ngelakuin hal yang sama gitu atau udah ayo mandi gitu kan. Ayo mandi udah capek ngomongnya gitu kan, nggak mandi-mandi gitu. Itu yang mungkin bisa Iya bentar. Iya pasti gitu. Cuma sebenarnya balik lagi bagaimana kita melihat semuanya gitu. Masalah itu kan kadang pasti muncul ya, tapi kalau kadang kita anggap itu sebagai masalah dan kita menghadapinya jadi besar, gregetan, terus akhirnya sampai ke bawah jadi stres, ya pasti nggak sehat juga lama-lama gitu. Iya sih, kita juga benar. Harus bijak mengatur emosi dan pikiran kita supaya bisa ngadepinnya, karena pada akhirnya kan anak-anak juga akan melihat orang tuanya seperti apa gitu. Nah kalau semuanya anak-anaknya tereskalasi, orang tuanya tereskalasi juga pasti nadanya do tinggi terus ya. Iya sih, benar sih. Yang ada malah jadi berantem. Tapi aku jadi pengen tahu soal ini deh. Tadi kan Dora bilang untuk urusan Diego apalagi ya, biasanya akan minta kamu deh yang ngomong deh, man to man. Tapi kan kadang-kadang suka ada kayak gini. Kalau ibu tuh lebih banyak wejangan yang kamu tuh nggak boleh gitu deh sama temen tuh gini-gini. Tapi kalau laki tuh boy, nggak apa-apa boy, oke, luka jatuh nggak masalah, berantem dikit nggak masalah. Suka gitu nggak sih Darius? Enggak juga kayaknya ya. Soalnya mungkin aku punya pengalaman di masa kecil ketika orang tua, ketika ayah ngajarin sesuatu yang menurut aku, terus aku nerimanya salah gitu, dan akhirnya itu kebawa sampai ke sini. Dan aku berusaha untuk ngingetin anak-anak supaya jangan sampai nerimanya salah. Jadi lebih kayak ngobrol sih pada akhirnya sama anak-anak gitu kan, ngobrol. Oke. Ngajak mereka untuk berpikir tentang satu isu gitu kan, tentang satu problem, atau misalnya ngajak mereka berpikir, coba kalau kalian lihat dari sudut pandang papa mama gitu kan, untuk
misalnya mereka sebel diingetin terus gitu ya, kenapa sih kesannya aku salah terus gitu ya. Kita harus ngingetin bahwa jadi orang tua itu nggak mudah, karena salah satu tugas utama orang tua adalah ngajarin kalian, ngingetin kalian supaya kalian terbiasa dengan hal-hal yang baik gitu kan, punya kebiasaan yang baik, dan itu memang harus dilakukan berulang, dan kadang memang jadi anak juga nggak mudah karena harus tahan dengerin orang tua ngoceh. Tapi juga kadang juga ada anak yang kayak Leo, mungkin dia kadang suka ngerasa nyesel kalau selalu buat salah gitu. Dia selalu bilang aku maaf ya mama, aku sering bikin salah. No, it's okay, nggak apa-apa berbuat salah, karena memang anak-anak kalian itu tugasnya mama papa untuk mengingatkan. Makanya kalian juga jangan kesel kalau kalian bikin salah, diingetin sama orang tuanya gitu. Karena ya kalau kalian nggak berbuat salah, kalian juga nggak akan tahu mana yang benar sebenarnya, kan kayak gitu. Walaupun sebenarnya mungkin ya setiap ayah pasti akan lebih membebaskan anak-anaknya gitu kan. Ya udah cobain dulu aja, biarin ntar juga jatuh dia berasa sakit sendiri. Dia bisa belajar di proses itu. Gitu. Kalau ibu lebih banyak khawatir ya. Ini menarik dari cerita Donna dan Darius. Tadi bercerita tentang anak tuh kan pasti kita tahu memiliki karakter yang berbeda-beda. Jangankan laki perempuan. Tadi dari cerita Leo sama Diego aja memiliki karakter yang benar-benar beda banget. Yang satu manis, yang satu lagi sering dipanggil di sekolah ya kan. Nah, tapi ini mempelajari itu kan ini that's the joy of parenthood ya nggak sih, kita mengenali karakter-karakter anak yang berbeda-beda. Nah, adjustment-nya tuh gimana untuk yang kalau yang ini treatment ke Leo seperti ini, treatment ke Diego seperti ini, treatment ke Sabrina seperti ini. Karena karakter yang berbeda-beda berarti kan treatment penyampaian segala sesuatu juga berbeda pasti kan? Iya, kadang juga perbedaan kayak usia, kayak sekarang Leo udah ABG sama zaman dia masih SD juga beda juga kan gitu untuk treatmentnya gitu. Kayak cara negurnya atau apa, dia kalau dulu mungkin kita masih ngumpulin bertiga, kita selalu ngobrol, walaupun kadang suka sebel tuh kalau yang cowok-cowok lihat akhirnya ketawa berdua, terus aku lagi marah jadi antara pengen ketawa sama sebel anaknya lihat-lihatan ketawain ketawain gue gitu kan. Lagi serius ini gitu kan. Ya, mamanya lagi serius tuh, tapi mama marah enggak, mama lagi cuma ngasih tahu gitu, dan mereka jadi dan aku kasih kalian mau mama marah, aku selalu bilang kalian mau mama marah. Nah, ini belum marah loh. Enggak, pasti lihat mamanya marah. Oh gitu, oke. Anak-anak kita ngerasa anak-anak kita itu anak-anak yang baik gitu ya. Iya, masih baik lah ya gitu. Compare ke aku dulu waktu kecil gitu kan, aku selalu bilang sama anak masih oke, masih baik banget gitu. Jadi ada pasti momen-momen di mana kita harus ngingetin mereka, tapi ada juga momen yang justru kita ngobrol sih. Jadi momen makan siang atau makan malam itu biasanya jadi kita momen ngobrol untuk sharing apapun, terus ngebahas satu isu gitu dan ngomongnya ke semua gitu, walaupun pada akhirnya memang kadang misalnya Sabrina muncul pertanyaan karena mungkin nalarnya dia belum sampai dengan apa yang dibahas gitu kan, terus dia nanya emang ini kenapa gitu, sementara kakak-kakaknya udah paham, udah ngerti, kita kasih lagi ke Sabrina secara khusus. Memang lebih banyak sharing sih Mbak Enji gitu. Lebih banyak sharing ya. Nah, momen biasanya ngumpul, ini kan sekarang kalau lagi masa pandemi memang kita jadinya banyak di rumah, lebih punya banyak waktu untuk bisa kumpul dan ngobrol sama anak-anak. Katanya kecil. Oke. Ya. Nah, kalau di sebelum pandemi kita kan tahu Donna Darius tuh sibuk punya kegiatan banyak sekali gitu kan, di luar rumah pun juga Donna aktif, Darius juga aktif. Biasanya momen yang paling sering ngumpul buat ngobrol sama anak-anak tuh kapan? Apakah sebelum tidur, di pagi hari, atau weekend? Biasanya akan jadi quality time. Biasanya pasti lebih banyak di weekend mungkin ya gitu. Kalau aku aku setiap hari pasti ketemu anak-anak pagi-pagi, nemenin mereka sarapan sampai berangkat sekolah. Kalau Darius kan dia pagi-pagi pasti anak-anak berangkat dia belum bangun, dia pulang anak-anak udah tidur gitu. Jadi paling memang pas saat dia nggak bekerja itu saatnya memang seharian kita bisa quality time sama-sama, bisa pergi nonton, makan siang sampai makan malam bareng-bareng, dan bener-bener yang 24/7 bareng-bareng tuh pas liburan. Makanya kenapa kalau Natalan sama liburan sekolah tuh kita nggak pernah untuk bekerja, selalu pergi liburan sama anak-anak untuk quality time, salah satunya itu. Nah sekarang pandemi ini sebenarnya salah satu waktu yang disyukuri sama aku juga dan mungkin Darius, kita bener-bener bisa quality time sama-sama. Aku bener-bener bisa jadi full time mami after hampir 14 tahun gitu kan, akhirnya bisa menjadi benar nih, kita full time nih benar-benar benar-benar dari pagi sampai ngurusin makan sampai malam mau tidur nemenin tidur gitu. Dan ya bapaknya juga lebih banyak di rumah, jadi bisa makan siang bareng-bareng, bisa makan malam bareng-bareng, bahkan masakin kayak gitu, anak-anak juga happy sih gitu.
dalam di rumah tuh dalam mengurus anak tuh ada pembagian tugas nggak sih dari Dona dan Darius? Maksudnya kayak misalnya aku deh, kalau aku untuk urusan pelajaran saya serahkan kepada bapaknya yang banyak mengajarkan. Kalau aku gitu. Tapi untuk urusan yang lain serahkan kepada saya gitu. Nah kalau di Dona sama Darius gitu juga nggak sih? Atau mana yang bisa, siapa yang bisa kerjain gitu? Iya, kalau soal pelajaran biasanya lebih mungkin Dona ya, walaupun kadang aku juga suka ikut bantuin gitu beberapa kali. Kalau pas waktunya bisa. Biasanya momennya krusial kayak mau ujian misalnya gitu kan. Ya benar-benar. Yang kadang kan suka dikasih tugas harus ujian praktek gitu misalnya, itu aku nemenin. Iya. Tapi lebih banyak memang kita siapa yang bisa siapa yang ada. Cuma mungkin kalau memang Dona selalu ingetin aku dan minta untuk tolong ya gitu, diajak ngobrol gitu. Ada beberapa isu yang memang lebih enak sama-sama cowok yang ngobrol gitu kan. Itu biasanya kita bagi tugasnya di situ. Tapi selebihnya sih kita sama-sama. Iya. Jadi as a team gitu. Satu tim jadinya ya. Nah, Dona dan Darius walaupun bukan atlet tapi dua-duanya gila olahraga, ya kan? Benar-benar wah, ngelotok banget soal olahraga apapun itu. Nah, ini kan dan kita lihat anak-anak tiga-tiganya tuh benar-benar juga gila olahraga, ya kan? Yeah. Ini tuh emang karena dari kecil dicekokin atau memang mereka juga memiliki ada rasa senang gitu, karena kayak kalau aku tuh buat suamiku tuh Jeremy tuh pertama dicekokin tapi nggak berhasil, tapi akhirnya sekarang saat gede dia suka sendiri gitu akhirnya gitu. Nah kalau Dona sama Darius gimana? Mungkin kita memperkenalkan kali ya waktu mereka kecil memang kalau cowok pasti kan mainannya apa sih, bola, mobil-mobilan gitu. Dan ternyata mereka nempelnya ke bola sih kalau olahraga ya, karena olahraga sebenarnya juga kayak renang juga mereka rutin gitu, tapi ya nggak segitunya kayak bola gitu akhirnya sekarang. Dan mereka suka sendiri dan bahkan jadi hobi sendiri, dan bahkan sekarang kalau kayak nama-nama pemain, Leo dan Diego lebih hafal daripada kita berdua. Iya. Gitu. Jadi brainwash-nya sebenarnya berhasil Pak Enji gitu. Iya benar. Kalau Sabrina kan gimnastik ya? Iya. Dan berprestasi juga kan? Sebenarnya aku sama Darius pengen anak-anak selalu punya aktivitas fisik gitu. Olahraga mereka boleh milih sebenarnya apapun, kita kasih semua, termasuk renang. Ya Sabrina dia akhirnya memilih karena badannya agak lebih fleksibel, jadi dia suka lebih suka gimnastik. Akhirnya ya aku cari klub gimnastik, kebetulan ada yang dibuka di dekat rumah, ya udah kita lesin dari seminggu sekali sampai sekarang akhirnya seminggu 3 kali. Yang dia bilang kamu mau jadi atlet mau ini, ya udah ayo kita, dan kita selalu support. Jadi awalnya memang kita kasih semua kesempatan apapun yang mereka mau jalanin, tapi akhirnya mereka milih sendiri mana yang mereka paling sukai gitu. Dan akhirnya kayak cowok-cowok lebih prefer ke bola, Sabrina kalau cewek lebih prefer ke gimnastik. Tapi memang itu lebih kepada kita pengen mereka punya aktivitas fisik gitu, selain mungkin takutnya kan di rumah cuma main gadget atau duduk nonton TV atau apa. Jadi selalu aktivitas fisik itu penting di keluarga kita gitu ya. Salah satunya olahraga. Iya. Gitu. Nah ini menarik juga nih, tadi Dona bilang bahwa awalnya kan emang dari pengennya tuh anak-anak punya kegiatan fisik yang lebih banyak bergerak lah ya gitu. Tapi akhirnya banyak yang akhirnya sampai mendalami Sabrina dan ya kan sampai benar-benar berprestasi mau jadi atlet. Nah itu emang akan dibiarkan bahwa oke, tadi hanya sekedar cuma supaya gerak. Sekarang benar-benar kalau mereka memutuskan untuk oke, aku mau jadi pemain bola seterusnya, atau aku mau jadi gimnastik, mau ikutan gimnastik, mau jadi atlet gimnastik seterusnya, itu benar-benar akan disupport selalu sama Dona dan Darius. Iya. Oke, jadi akan maksudnya kayak misalnya antar masuk sekolah atlet bola kan, misalnya sampai kayak gitu kah, atau dibiarkan sambil berjalan aja? Karena kan ada beberapa juga, ini awalnya cuma buat kegiatan fisik aja, tapi nanti untuk fokusnya jangan ke situ deh, ke sekolah aja dulu misalnya gitu loh, yang kalau lebih sekolah seperti itu tetap pendidikan buat kita gitu, tetap penting gitu. Tapi memang akhirnya kalau misalnya mereka memang punya bakat kayak di sepak bola, ya kita akan pikirin nanti memang ya kayak sekarang mereka ikut klub gitu kan. Kalau memang ternyata mungkin harus misalnya sampai pindah ke mana, ke Eropa, ke Belanda atau apa buat nekunin bolanya atau apa, kita akan support itu gitu. Termasuk juga Sabrina kalau memang ternyata bakatnya di sana dan anaknya mau,
ya papanya sama mamanya akan 1000% supportnya. Tapi kita selalu ingetin luar biasa bahwa mereka harus punya backup karena kan atlet itu usia pendek, ya, jadi kita ya, selalu ya, ingetin ya. dan mereka harus kayak punya second dreamsnya mereka gitu. Plan B-nya apalah. Ya. Karena atlet juga risiko kan tinggi kalau cedera misalnya. Terus betul. Ya. Jadi kita selalu kasih pengetahuan itu, pemahaman itu ke mereka gitu. Jadi nggak masalah kalau memang maunya misalnya cita-citanya sekarang jadi pemain bola, it's okay. Tapi tentu komitmen karena pemain bola nggak langsung hari ini pengen besok jadi pemain bola, itu proses yang panjang dan berat gitu kan. Dan kadang-kadang anak-anak cuma enjoy ketika dia main, tapi ketika latihan dia malesan gitu. Itu juga kita kasih motivasi. Nah, di lain kita juga ingetin ke mereka bahwa oke, kalau misalnya one day ternyata kalian udah berusaha semaksimal mungkin, udah latihan keras, ternyata kalian nggak bisa jadi atlet atau jadi pemain sepak bola, gimana? Gitu. Kita munculin pertanyaan itu. Ya akhirnya pelan-pelan mereka mulai sadar gitu, dan mereka akhirnya punya impian atau cita-cita keduanya gitu. Kayak Leo misalnya akhirnya dia pengen jadi arkeolog, atau dia akhirnya sekarang nekunin gitu. Diego kayaknya masih bingung. Mungkin menjadi pengusaha, jadi jualan kue. Dia suka masak juga. Sabrina juga. Iya. Kalau nggak jadi gimnas, dia pengen jadi chef misalnya. Jadi jadi memang kita selalu bilang mau hanya sekedar hobi atau memang serius menjadi atlet, karena jadi atlet nggak gampang gitu. Iya. Mereka itu benar-benar tahu konsekuensinya. Iya gitu. Iya. Ini juga sudah banyak yang menyapa. Dona dan Darius, ada Ita Kia. Setuju sama Kak Dona, pandemi COVID perlu disyukuri dari pihak kebersamaan dengan keluarga jadi lebih banyak. Terus udah gitu ada Yuraina yang bilang, aduh semoga awet sampai kakek nenek, seneng ngeliatnya. Lalu juga ada Andi Ferial, blessed family. Lalu juga sudah ada Jazz 28 yang menyapa. Terus ada juga ada yang bilang, cuma mau bilang, Leo Diego Cabi cakep-cakep, kata Vera Hadinata. Terus udah gitu juga ada yang bilang Aling CSL, Bu Dona dan Darius salut banget cara mendidik dua anak laki-lakinya, karena susah loh itu mendidik anak laki-laki yang berbeda karakter satu sama lain. Nah ini dia nih, part of obrolan kita hari ini tentang no stress parenting secret. Nah kalau Dona dan Darius gimana caranya menjalankan mengasuh anak, mendidik anak dengan cara yang kita nggak bilang susah sih kalau kita bilang no stress, less stress deh. Stresnya nggak berasa jadi ya kan. Stres itu kan part yang juga perlu dinikmati ya kalau dalam mengasuh anak, itu jadi kayak pembelajaran buat kita juga sebagai orang tua kan. Pasti ada, setuju bahwa less stress kayaknya lebih tepat ya bahasanya. Daripada no stress ya. Pasti ada momen yang kayak tadi kita sempat bahas juga kan. Misalnya harus kita ketika momen benar-benar bisa sepanjang hari, karena kan walaupun kita work from home tetap ada kegiatan yang harus dikerjakan dan itu kan kita ada di ruangan terpisah. Tapi ketika kita benar-benar nggak ada apa-apa, itu kayak benar-benar seharian tuh bareng sama anak-anak dari mulai bangun tidur, sepanjang hari, makan siang, terus makan malam sampai mereka tidur. Itu pasti kita akan menemukan banyak hal yang di mata kita sebagai orang tua nggak gitu harusnya gitu kan. Nah itu ngingetin berulang kali itu pasti akan menaikkan eskalasi stres kita gitu. Dan sebenarnya ya dinikmati aja gitu kan. Itu bagian dari, anggap aja itu bagian dari proses di dalam keluarga, proses komunikasi dan lain-lain gitu. Nanti pada akhirnya anaknya sebel sama papa mamanya karena diingetin terus-terusan, ngerasa salah terus gitu. Nah dari situ nanti ada komunikasi lagi kan, kita approach lagi ke dia, kita ajak ngobrol lagi dia, kita jelaskan lagi ke dia. Jadi sebenarnya hal-hal yang bisa memancing stres bisa kita counter jadi satu hal yang positif juga untuk membangun komunikasi dan bonding sama anak-anak. Karena pada akhirnya ketika kita biasanya kan kita sama-sama belajar dari masalah. Ketika kita bisa belajar dan kita bisa nemuin solusinya, maka kita akan punya value yang naik lagi gitu ya. Naik kelas ya, jadi naik kelas jadinya. Dan iya benar. Anak sama orang tua jadi lebih baik gitu. Tapi kalau kita hanya melihat itu sebagai problem dan hanya dibiarin gitu aja, ya nggak akan ada solvingnya, dan pada akhirnya itu akan tereskalasi semakin besar gitu. Jadi bom waktu sih pada akhirnya, komunikasinya nggak terjalin gitu. Jadi kita kayaknya
butuh kesadaran sebagai orang tua untuk mengontrol semua situasinya, karena pada akhirnya kan anak-anak ngikutin papa mamanya. Iya, Gitu. iya. Dan aku bilang sama Donna, dan ketika ditanya sama teman-teman atau sama media, kita selalu bilang justru momen pandemi ini adalah momen yang kayak kita liburan tapi lama banget, dan liburannya di rumah. Iya benar. Jadi 24/7 liburan nggak pulang-pulang ini ya. Iya. Gitu. Dan itu justru jadi momen kita untuk bisa lebih nguatin lagi bonding kita, karena dari itu kita kadang karena rutinitas kita cuma biasanya yang aku alamin ya, Donna telepon gitu, nih anaknya begini nih, harus nunggu 1, 2, 3 hari sampai ada momen untuk bisa ngobrol sama anak-anak gitu. Yang benar-benar enak waktunya gitu, dan kadang anaknya juga udah lupa, moodnya udah beda lagi gitu ya. Iya benar. Mau nggak mau itu direct langsung gitu. Ada problem, kenapa? Gimana? Oke, kita ngobrol. Kalaupun kita mau ngedelay, kita ya udah biarin dulu aja anaknya sendiri dulu. Karena butuh waktu. Gitu. Tapi nggak panjang waktunya, jadi tapi ya berkepanjangan gitu. Ya, benar. Intensitasnya semakin tinggi, dan ya balik lagi kita tergantung perspektif kita ngelihat semuanya sih. Dan kalau kita bisa selalu ngasih poin yang baik dan positif, walaupun problem pasti ada, pasti kita bisa lebih less stress dalam menghadapi situasi seperti ini di keluarga. Iya, dan yang penting juga mama papanya harus kompak dulu. Kompak juga. Jadi supaya betul. Mengurus anak bukan tugas ibu aja, bapaknya juga. Betul. Iya. Jadi intinya juga harus satu suara juga berarti ya. Iya, itu penting banget Mbak Angie. Iya betul, karena kan sering kita tahu ada kejadian di mana kalau urusan ini minta sama mama aja pasti boleh, kalau yang ini sama papa karena bolehnya sama papa gitu kan. Ini nggak akan terjadi karena Donna dan Darius pasti satu suara dalam hal apapun yang dalam hal mengurus anak ini dan membesarkan anak-anak ya. Dan kita selalu semua diskusi, jadi kayak urusan sekolah anak apa segala macam, aku sama Darius selalu diskusi gitu. Kita pengennya benar-benar yang terbaik untuk anak-anak dari kita berdua gitu. Jadi kita makanya tim gitu untuk ngurusin anak-anak gitu. Anak-anak tahu bahwa mereka adalah anak-anak yang harus respect sama orang tuanya, sama semua orang ya. Tapi mereka juga paham bahwa orang tua punya kewajiban untuk selalu mengingatkan mereka, mendidik mereka. Tapi di saat bersamaan juga bisa jadi teman di mana mereka bisa curhat sama kita, betul. Bisa main bareng, bisa kalau main PS misalnya papanya diketawa-ketawain gitu kan. Kalah terus bapaknya. Benar ya. Cair itu, tapi di saat bersamaan mereka tahu posisinya gitu. Itu kayaknya ya buat kita itu yang mungkin yang terbaik yang bisa kita lakukan sih di dalam keluarga. Jadi perannya banyak banget ya, jadi ibu, jadi bapak, jadi teman, jadi kakak, kadang jadi adik gitu kan ya. Ini dijalankan, dinikmati aja. Satu pertanyaan terakhir sebelum kita udahi obrolan kita, ini dari Nesa 2382. Kok nggak ada yang pengen jadi artis kayak mama dan papanya? Ada nggak yang mungkin menunjukkan bakat, wah bisa jadi presenter nih, atau bisa acting nih gitu? Ada nggak dari Leo, Diego, atau Sabrina gitu? Karena kan bener-bener emang bener sih, yang terlihat banget tuh, wah gila olahraga semuanya gitu. Kalau dilihat sih mungkin kalau bakat sih ada, cuma memang aku sama Darius tidak mengarahkan mereka ke situ gitu, karena memang buat kita tugas mereka adalah sekolah dulu gitu kan, walaupun mungkin tawaran ini itu, cuma kita memang tidak mengarahkan mereka ke sana gitu. Kayak Sabrina mungkin sekarang dia ternyata suka ngomong-ngomong sendiri di kamera atau apa kayak gitu. Jadi presenter ya. Aku bisa acting kayak gitu, aku bisa, dia suka ngerjain kita gitu dengan acting pura-pura marah lah, pura-pura bete. Actingnya biasa aja, bagusan aku atau apa, tapi memang kita belum sejauh ini belum mengarahkan mereka ke sana sih gitu. Ya boleh aja, nggak ada masalah. Cuma untuk sekarang karena kan kalau udah masuk ke sana jadinya mereka harus bekerja gitu. Betul. Tanggung jawabnya udah beda. Kalau atlet kan mereka sekarang sedang berproses untuk gitu. jadi atlet profesional. Betul. Emang harus dimulai sedini mungkin kalau untuk atlet juga kan. Walaupun ada pertandingan tapi levelnya masih anak-anak. Nah kalau udah masuk ke entertainment, entah sebagai aktor atau presenter, ya mau kecil mau besar tanggung jawabnya sama, dan itu adalah bekerja. Jadi udah beda lah. Jadi kita memang sedikit membatasi, walaupun kadang kalau sama misalnya iklan misalnya gitu ada yang memang konsepnya sekeluarga, kita juga tanya dulu sama anaknya mau nggak, oke gini gitu. Kalau mau ya boleh gitu, karena beberapa kali kadang
Diego yang biasanya lebih sering ditawarin. Tapi dia nggak mau. Gitu, tapi kita udah tahu. Oh justru dia nggak mau. Agak lumayan dan dia malu kalau diliatin banyak orang. Dulu kita standby kakaknya gitu. Jadi kakaknya jadi pemeran pengganti. Oh gitu. Udah rapi, udah ini gitu kan, masuk ke set foto doang waktu itu, terus dia udah mau senyum segala macem, udah dapet, tapi karena di belakang kamera itu ada banyak orang dan senyum, akhirnya dia malah takut dan akhirnya nangis dan nggak mau. Jadi akhirnya oh gitu. Tapi ini menarik sekali, aku baru tahu, benar juga, ini juga yang selalu pengen aku tanyain sama Donna dan Darius. Anak-anak gak ada yang mengikuti jejaknya Donna Darius, nyanyi juga atau apa. Ternyata memang lebih diarahkan kalau memang mau terjun di dunia entertainment nanti ya gitu. Sekarang fokusnya lebih ke sekolah, belajar, atau memang banyak gerak dan olahraga. Ya kalau mau jadi atlet emang harus dimulai dari sekarang. Prosesnya itu. Ya. Suara di sekolah, Leo juga les musik. Tiga-tiganya sih les musik. Cuma Leo begitu SMP dia pengen gitar, dia belajar sendiri, terus kita lesin juga. Sampai punya band sama anaknya Mas Nugi. Wow. Band bareng. Sabrina main piano, Diego lebih drum, gitu. Dan Diego lebih kayak kalau sekarang jamming, Leo yang main gitar, Leo nggak mau nyanyi, Diego. Wah keren. Cuma memang bukan keren banget. Belum yang dia dijadiin profesional gitu untuk cari uang atau apa enggak. Jadi memang mereka just sekedar hobi dan lakukan itu karena mereka suka dan mereka fun aja gitu. As a stress release juga buat mereka kali ya. Jadi tengah-tengah belajar, jamming gitu. Wah, seru banget ngobrol sama Donna Darius, jadi tahu banyak tentang kehidupan di rumah dan anak-anak. Aku baru tahu soal, jadi anak-anak memang ditahan dulu untuk dunia entertainment ya. Kira memang gak ada yang menunjukkan, aku gak mau kayak mama papa, gak mau mama papa aja gitu kan. Keren banget. Donna Darius, terima kasih banyak udah menyediakan waktu buat ngobrol sama buat moms di sini yang sudah menyaksikan. Pokoknya sehat selalu dan juga terus menginspirasi tentunya untuk keluarga-keluarga yang lainnya. Sampai ketemu lagi. Thank you Donna Darius. Dan juga terima kasih buat moms yang sudah menyaksikan live Instagram kita. Ya, nanti ada lagi, akan ada lagi tentunya seperti biasa. Minggu depan kita akan balik lagi mengenai gizi, ya kan, makanan anak. Pokoknya banyak yang akan kita berikan di Mother and Baby Indonesia. Sampai ketemu lagi, moms. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Kita sekali lagi mengucapkan terima kasih dan selamat siang.